Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar bersama dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, di rumah kita mungkin ada hewan peliharaan. Sebagian di antara kita senang memelihara kucing, burung, ikan, atau bahkan anjing. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua hewan boleh kita pelihara dalam Islam? Ada beberapa di antaranya yang justru dilarang oleh syariat karena bisa membawa najis, menularkan penyakit, bahkan menyebabkan malaikat pembawa rahmat enggan masuk ke dalam rumah kita. Maka dari itu, mari kita pahami dengan baik, bukan sekedar karena suka atau lucu, tetapi agar apa yang kita lakukan tetap berada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dan jangan lupa, tuliskan doa dan harapan Anda di kolom komentar, agar kita amilkan bersama. Insya Allah, doa tersebut cepat terkabul. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari bahwa tidak semua hewan layak untuk dipelihara, penting bagi kita memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Setiap aturan yang Allah tetapkan bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi hambanya, agar hidup kita tetap bersih, selamat, dan penuh keberkahan. Dalam Islam, segala hal diatur dengan hikmah, termasuk dalam memperlakukan dan memelihara hewan. Ada hewan yang dibolehkan karena membawa manfaat, seperti menjaga rumah, membantu pekerjaan, atau menjadi sumber rezeki yang halal. Namun, ada pula hewan yang dilarang untuk dipelihara, sebab dapat menimbulkan bahaya, najis, penyakit, bahkan gangguan spiritual yang tidak kita sadari. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi landasan penting bahwa segala sesuatu yang mengandung mudarat, termasuk dalam urusan memelihara hewan, wajib untuk dihindari. Sebab, setiap larangan dalam Islam pasti mengandung kebaikan yang besar bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dari hadis yang telah kita dengar barusan, jelas bahwa Islam begitu memperhatikan kebersihan, keamanan, dan ketentraman rumah seorang Muslim. Sebab rumah bukan sekadar tempat beristirahat, tetapi juga tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Karena itu ada beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara, bukan tanpa alasan. Sebagian karena membawa najis, yang dapat menghalangi ibadah dan kebersihan hati. Sebagian lagi karena menularkan penyakit, membahayakan diri, atau mengusik ketenangan rumah. Ada pula yang menjadi sebab hilangnya keberkahan, hingga malaikat pun enggan memasuki rumah tersebut. Dan ada pula hewan-hewan yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifat atau bahayanya. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya Allah melaknat ular, tikus, gagak, kalajengking, dan anjing, kecuali untuk berburu atau menjaga ternak. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak semua hewan layak dijadikan teman di rumah. Sebab bisa jadi kehadirannya justru mengundang murka dan menjauhkan rahmat Allah. Maka dari hadis dan penjelasan para ulama, kita dapat memahami bahwa larangan memelihara hewan tertentu bukan tanpa sebab. Setiap larangan dalam Islam pasti mengandung hikmah besar dan perlindungan bagi umat manusia. Berikut ini adalah 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara di rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Yang pertama adalah anjing, kecuali untuk tujuan berburu atau menjaga ternak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali untuk menjaga ternak,
berburu, dan bercocok tanam. Maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot. Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud. Sahabatku, larangan ini bukan berarti Islam membenci anjing, namun karena air liurnya tergolong najis berat atau dalam istilah fikih disebut najis mughallazah, sehingga bisa menghalangi kesucian tempat dan ibadah. Selain itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hadits riwayat Muslim. Karenanya, memelihara anjing tanpa alasan syar'i dikhawatirkan menghalangi keberkahan rumah serta menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ular. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membiarkan ular-ular hidup karena takut dendamnya, maka ia bukanlah dari golongan kami. Tidaklah kami pernah berdamai dengannya sejak kami memeranginya." Hadits riwayat Abu Daud. Sebab ular adalah hewan berbahaya yang dapat melukai, bahkan membunuh manusia. Selain itu, dalam beberapa riwayat disebutkan, ada jenis ular yang merupakan perwujudan jin. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperingatkannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Ini menunjukkan betapa Islam mengajarkan keseimbangan antara kehati-hatian dan kasih sayang terhadap makhluk Allah, selama tidak menimbulkan mudarat. Yang ketiga adalah babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa babi diharamkan karena najis dan membawa mudarat. Babi adalah hewan haram secara mutlak, baik daging, lemak, maupun bagian tubuhnya. Najisnya tergolong berat dan tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Memeliharanya berarti bertentangan dengan prinsip toharoh atau kesucian dalam Islam. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjauhi hewan ini dalam bentuk apapun, termasuk menjadikannya peliharaan. Yang keempat adalah tikus. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalamnya, yaitu ular, gagak pemakan bangkai, tikus, anjing hitam, dan burung buas. Hadis riwayat Muslim nomor 1198. Tikus dikenal sebagai penyebar penyakit, perusak makanan, dan sumber najis di dalam rumah. Kehadirannya juga menjadi tanda kurangnya kebersihan dan keberkahan dalam suatu tempat. Maka Islam menganjurkan untuk menjaga rumah dari gangguan hewan-hewan semacam ini agar terpelihara dari penyakit dan hal-hal yang mengganggu ketenangan. Yang kelima adalah burung gagak hitam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, gagak termasuk dalam 5 hewan yang diperintahkan untuk dibunuh karena membawa keburukan. Burung ini sering dianggap sebagai pertanda kesialan, meski kita tidak boleh mempercayainya secara mutlak. Namun, dalam kenyataannya, gagak adalah hewan pemakan bangkai dan kotoran, serta dikenal dengan sifatnya yang agresif dan menakutkan. Karenanya, tidak layak dijadikan peliharaan di rumah, karena lebih banyak mudarat dibanding manfaat. Dan yang keenam adalah burung elang. Elang termasuk hewan pemangsa, atau dalam istilah Arab disebut sabak, yaitu hewan buas yang bertaring dan bercakar tajam. Rasulullah melarang memakan hewan semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Karena itu, memeliharanya juga tidak dianjurkan, sebab elang bisa menyerang dan membahayakan. Selain itu, sebagian ulama menilai, memelihara hewan buas melambangkan kesombongan, dan dikhawatirkan menumbuhkan sifat angkuh di hati pemiliknya. Padahal seorang mukmin sejati selalu menjauh dari kesombongan dan lebih memilih sifat tawaduh dalam kehidupannya. Sahabat yang dirahmati Allah, keenam hewan ini disebutkan bukan untuk menakuti, tetapi agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga rumah dari segala hal yang mengundang bahaya dan menjauhkan rahmat Allah. Maka, dari 6 hewan yang telah kita bahas, kita memahami satu hal penting, bahwa setiap larangan dalam Islam pasti mengandung hikmah besar di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang sesuatu kecuali karena di baliknya ada bahaya dan mudarat bagi manusia, baik dari segi fisik, spiritual, maupun sosial. Larangan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar kita hidup dalam keadaan suci, selamat, dan penuh keberkahan. Islam bukan sekedar agama yang mengatur ibadah ritual semata,
tetapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh, yang menjaga kebersihan rumah, ketenangan hati, serta keselamatan keluarga dari hal-hal yang bisa mengundang gangguan dan menjauhkan dari rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami hikmah dari larangan ini, mari kita jaga rumah kita dari segala hal yang dapat mengundang najis, penyakit, atau menghalangi malaikat rahmat untuk masuk. Peliharalah hewan yang membawa manfaat, kasih sayang, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah kita penuh dengan keberkahan, dijaga dari gangguan makhluk berbahaya, dan selalu dihuni oleh malaikat rahmat setiap waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dalam hal yang kami sampaikan, mohon untuk dimaafkan dan tinggalkan komentar agar kami dapat memperbaiki di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.